Jiwa yang terpilih, mungkin pesan ini datang untukmu. Tidak ada yang kebetulan di semesta ini. Jika matamu membaca kata-kata ini, berarti ada getaran yang memanggil jiwamu untuk mendengarnya. Ini adalah panggilan untuk menguatkan langkah, menjaga cahaya dan terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan jika pesan ini menggerakkan hatimu, jangan lupa untuk memberikan tanda dukunganmu dengan menekan tombol like dan subscribe pada channel ini. Dukunganmu bukan sekedar angka, melainkan energi yang membuat pesan-pesan seperti ini terus mengalir, menjangkau lebih banyak jiwa yang membutuhkan cahaya. Karena setiap klik dan setiap dukunganmu adalah bagian dari aliran energi kebaikan yang akan kembali kepadamu dalam bentuk berkat yang mungkin datang di saat kamu paling membutuhkannya. Dalam perjalanan panjang menuju versi terbaik dari dirimu, setiap langkah yang kamu ambil bukan hanya dipengaruhi oleh tekad dan kerja keras, tetapi juga oleh energi yang mengelilingimu. Hidup ini adalah tarian halus antara dirimu dan semesta, di mana setiap orang yang kamu izinkan masuk ke dalam lingkaranmu akan meninggalkan jejak getaran, entah itu menguatkanmu atau justru melemahkanmu. Ada jiwa-jiwa yang membawa cahaya, yang kehadirannya seperti matahari yang menghangatkan dan memberi kehidupan. Namun ada pula mereka yang tanpa sadar meredupkan sinarmu, seperti awan kelabu yang menutupi langitmu. Mereka mungkin tidak berniat jahat, tapi getaran yang mereka bawa dapat mengganggu aliran energi yang kamu butuhkan untuk bertumbuh. Apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu akan mempengaruhi arah takdirmu. Pikiran, kata-kata, bahkan emosi yang mereka bawa adalah benih energi yang dapat tertanam di hatimu. Jika benih itu negatif, ia akan tumbuh menjadi keraguan, ketakutan, atau rasa lelah yang tidak jelas asalnya. Maka, menjaga jarak dari orang-orang tertentu bukanlah bentuk kebencian atau penolakan, melainkan wujud tertinggi dari cinta kepada dirimu sendiri. Itu adalah pernyataan kepada semesta bahwa kamu siap melindungi misi jiwamu, siap menumbuhkan potensi tanpa gangguan, dan siap menjaga cahaya yang telah Tuhan percayakan kepadamu. Poin pertama, si penyedot energi. Di dalam perjalanan menuju pertumbuhan yang sejati, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang seolah datang untuk berbagi cerita, namun diam-diam mengurus setiap tetes kekuatan batinmu. Mereka seperti awan gelap yang menutupi sinar matahari, membuat dunia di sekitarmu terasa lebih berat dan suram. Mereka adalah pembawa getaran rendah, frekuensi yang selaras dengan rasa takut, dendam, iri, dan ketidakpuasan yang belum pernah mereka selesaikan. Mereka seringkali tidak sadar bahwa kata-kata mereka memotong sayapmu, atau bahwa kehadiran mereka menggaburkan pandangan hatimu terhadap masa depan. Kamu mungkin merasa setelah berbicara dengan mereka, dadamu sesak, pikiranmu kacau, dan semangatmu menurun tanpa alasan yang jelas. Itu bukan kebetulan. Itulah hukum energi bekerja. Energi yang kamu miliki adalah mata uang spiritual, dan setiap interaksi adalah sebuah transaksi. Berada di dekat mereka sama saja seperti membiarkan dompet batinmu terbuka di tengah jalan, diambil oleh tangan yang tak pernah berniat mengembalikannya. Menghindari mereka bukanlah tindakan membenci, melainkan sebuah pernyataan cinta kepada dirimu sendiri. Karena untuk tumbuh, kamu harus memastikan teman jiwamu hanya disirami oleh hujan yang menumbuhkan, bukan oleh badai yang merusak. Dan ingatlah, dalam dunia ini bukan hanya pikiran yang mempengaruhi kenyataan, tetapi juga orang-orang yang kamu izinkan untuk berjalan bersamamu di jalan kehidupan. Poin kedua, si penjatuh mimpi.
Di dalam setiap hati manusia, Tuhan menanamkan sebuah benih impian. Benih itu unik, membawa rancangan hidup yang hanya dimiliki oleh jiwa yang menanggungnya. Namun di tengah perjalananmu menumbuhkan benih itu, kamu akan bertemu dengan mereka yang datang bukan untuk menyirami, melainkan untuk merusaknya. Mereka adalah si penjatuh mimpi, jiwa-jiwa yang entah karena ketakutan atau luka mereka sendiri, berusaha meyakinkanmu bahwa mimpimu terlalu besar, terlalu jauh, atau terlalu mustahil. Mereka beroperasi dari ruang kesadaran yang dibatasi oleh pengalaman pahit dan keterbatasan pribadi. Mereka tidak berbicara dari kebenaran semesta, melainkan dari tembok mental yang mereka bangun sendiri. Dan ketika mereka mengatakan tidak mungkin, yang sebenarnya mereka maksud adalah, aku tidak bisa membayangkan diriku melakukan itu. Jika kamu terus membiarkan suara mereka memenuhi telingamu, benih impian di dalam dirimu akan kekurangan cahaya dan mati sebelum sempat mekar. Kata-kata mereka adalah racun halus, tidak langsung membunuh, tapi perlahan memadamkan api keyakinanmu. Menjauh dari mereka adalah bagian dari menjaga getaran mimpimu tetap murni. Karena mimpi bukan sekadar keinginan, ia adalah kontrak jiwa antara dirimu dan semesta. Tidak semua orang akan memahami kontrak itu, dan memang bukan tugasmu untuk meyakinkan mereka. Tugasmu adalah terus berjalan, tetap menyiram benihmu, dan membiarkan mereka melihat hasilnya dari jauh. Dan saat bunga mimpimu akhirnya mekar, dunia akan tahu bahwa keyakinanmu lebih kuat daripada keraguan mereka. Poin yang ketiga, si manipulator. Di dunia ini, ada jiwa-jiwa yang tidak datang untuk berbagi tetapi untuk mengambil. Mereka mengenakan topeng keramahan, berpura-pura peduli. Namun di balik senyum itu tersimpan niat untuk memanfaatkanmu demi keuntungan mereka sendiri. Mereka adalah si manipulator, pemain licik di panggung kehidupan yang memahami kelemahanmu dan menggunakannya sebagai pintu masuk untuk mengendalikan arah langkahmu. Mereka bergerak dari kesadaran yang haus akan kekuasaan, bukan dari cinta atau keseimbangan. Energi mereka bagaikan benang halus yang melilit perlahan, membuatmu tak sadar bahwa kebebasan berpikirmu mulai terkikis. Mereka tahu kapan harus memuji untuk membuatmu nyaman, kapan harus merendahkan agar kamu meragukan dirimu, dan kapan harus berpura-pura menjadi penolong agar kamu bergantung pada mereka. Berada terlalu lama di bawah pengaruh mereka akan membuatmu kehilangan jati diri. Kamu akan merasa seolah keputusanmu adalah milikmu, padahal sebenarnya kamu sedang memainkan naskah yang mereka tulis. Dan di tingkat energi, ini berarti getaranmu dibelokkan dari jalur aslimu, dari takdir yang seharusnya kamu jalani. Menghindari mereka adalah tindakan menjaga kemurnian kebebasan jiwamu. Sebab dalam perjalanan menuju pertumbuhan, kamu membutuhkan ruang untuk membuat pilihan dari kesadaran tertinggi, bukan dari skenario yang dipasang untuk kepentingan orang lain. Ingatlah, semesta memberimu kehendak bebas sebagai hak ilahi. Jangan biarkan siapapun merampasnya dengan tipu daya yang dibungkus kebaikan palsu. Dan ketika kamu berani mengambil jarak, kamu akan melihat betapa terang jalanmu tanpa bayangan yang mereka ciptakan. Poin 5. Si penunda kemajuan. Dalam perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu, waktu adalah sahabat sekaligus ujian. Setiap detik membawa peluang, dan setiap peluang membawa pintu menuju perubahan. Namun ada orang-orang yang secara halus membuatmu menunda langkah, mematikan urgensi, dan mengaburkan kesadaran akan betapa berharganya waktu yang kamu miliki. Mereka adalah si penunda kemajuan. Jiwa-jiwa yang sering mengajak untuk nanti saja, santai dulu,
atau nggak usah terburu-buru, tanpa menyadari bahwa setiap penundaan adalah kesempatan yang mungkin tak akan kembali. Mereka memancarkan energi stagnasi, getaran yang membuat aliran hidup melambat, seolah semua masih ada waktunya. Padahal roda takdir terus berputar tanpa menunggu. Mereka mungkin melakukannya dengan niat baik, sekedar ingin kamu rileks. Tetapi jika terus diikuti, kamu akan terjebak di zona nyaman yang meninabubuhkan pertumbuhanmu. Jika kamu terlalu sering berada di sekitar mereka, api motivasimu akan mengecil. Kamu akan mulai merasa bahwa mimpi bisa dicapai kapan saja, padahal semesta bekerja dengan momen dan musim. Ada musim menanam, ada musim menuai, dan jika kamu melewatkannya, kamu harus menunggu siklus berikutnya, entah berapa lama lagi. Menjauh dari mereka bukan berarti memutus hubungan sepenuhnya, melainkan memberi batas, agar energi lamban mereka tidak menelan semangatmu. Karena untuk tumbuh, kamu perlu berada di lingkaran orang-orang yang mengingatkanmu akan nilai waktu yang mendorongmu untuk melangkah hari ini, bukan besok. Ingatlah, semesta menghargai jiwa yang bergerak tepat waktu, karena gerakan adalah doa yang menjadikan peluang menjadi kenyataan.